Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Tidak ada satupun dari kami yang tidak membutuhkan Tuhan. Semua kami yang hadir di tempat ini berkata, kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan di hidup kami. Kota ini perlu Engkau Tuhan. Sebab tidak ada satupun manusia yang dapat mengendalikan Tuhan kota ini kecuali Tuhan yang pegang kendali. Bahkan hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Karena itu setiap kami yang datang malam ini, kami datang dengan kerinduan. Kami tidak cari manusia malam ini, tapi kami cari Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bawa kami Tuhan untuk terus hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kota ini ada, bangsa ini ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Mari saudara pribadi lepas pribadi katakan terima kasih Tuhan. Bersyukur atas hidupmu, bersyukur atas keluargamu, bersyukur atas pekerjaanmu, bersyukur atas kotamu. Bilang terima kasih Tuhan. Buat kota Bitung ini terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berbicara, sampaikan firman-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Silahkan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya malam ini? Luar biasa. Saudara, hari ini kita mendengar sama-sama kemarin terjadi gempa di mana saudara? Ya, gempa dengan kekuatan 7,4 dan itu menghancurkan kota itu. Kita berdoa. Waktu saya melihat video-video yang ada, saudara, betapa manusia itu sesungguhnya kita ini tidak ada kekuatan apa-apa. Kenapa ada ibadah malam hari ini? Ketika kayaknya bulan Mei yang lalu saya ketemu Ibu Sandra ketika saya ada KKR di lapangan Tikala, Manado. Lalu kami bertemu dengan Ibu Sandra. Saya bertanya, waktu itu kalau nggak salah bulan April Bitung ini gempa 7,6. Iya nggak Bapak Ibu? Ya, 7,6 kalau nggak salah, benar ya? 7,6 dan Bu Sandra bilang sama saya, Bu Debi, saya tanya, Bu, waktu gempa gimana Bu? Iya, kami tidak ada di kota Bitung, tapi puji Tuhan. Ibu Sandra cerita, bahkan barang di rumah itu nggak ada yang jatuh. Kota Bitung tidak terjadi apa-apa, nggak ada tsunami. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Dan Ibu Sandra bilang, itu semua karena Tuhan, Bu. Lalu Ibu Sandra bilang, Bu, kita bikin KKR lagi, ucapan syukur yuk. Saudara, jadi KKR malam ini tidak ada tujuan apa-apa selain kita bersyukur kepada Tuhan atas kota ini. Kalau bukan karena Tuhan yang menjaga, melindungi kota ini, maka tidak mungkin kota ini masih ada sebagaimana ada malam ini. Kita melihat hari-hari ini gempa, ya, kebakaran, panas, hal-hal yang setiap hari kita lihat, ini bukan satu kejadian yang biasa-biasa. Karena Alkitab berkata tentang akhir zaman, ya, bahwa semua harus terjadi, semua harus digenapi lebih dulu. Saya bisa membayangkan kalau kita lihat gempa itu cuma terjadi berapa detik. Nggak bicara menit, saudara. Berapa detik saja bumi ini digoncang. Manusia sekaya apapun engkau, seberkuasa apapun engkau, bahkan engkau tidak punya kekuatan apa-apa, bahkan atas dirimu sendiri. Kita melihat bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Saudara bisa bayangkan kalau bumi ini saja berhenti berputar 5 detik saja. 5 detik, nggak usah lama-lama. Tidak usah 5 menit, 5 detik bumi ini berhenti berputar. Maka apa yang terjadi, saudara? Saya melihat tayangan gempa tadi kemarin itu terjadi di Kolombia. Saya bilang, Tuhan, betapa manusia ini tidak ada apa-apa. Tidak ada kekuatan apapun dari hidup kita ini dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kalau kita melihat, saya kaget beberapa malam lalu ketika saya tayang live streaming di Mesbah Doa, saudara. Ya, kita pembacaannya kalau di Mesbah Doa itu mulai dari Kejadian, dan hari ini kita sudah di pembacaan kitab Yesaya. Dan saya kemarin kaget ketika saya membaca, saudara, saya temukan di Yesaya pasal 29 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, saudara, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam. Yesaya 29 ayat yang ke-6, saudara bisa catat atau bisa ditayangkan.
Yesaya 29 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata di sana, kalau saudara ada Alkitab boleh baca bersama. Yesaya 29 ayat 6, 1, 2, 3. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang... Jadi ternyata cara Tuhan salah satunya menampakkan diri kepada manusia. Yang pertama itu dikatakan dia akan menyampaikan kedatangannya dalam guntur, dalam gempa. Jadi jangan anggap enteng, jangan anggap biasa setiap peristiwa alam yang terjadi. Amin, saudara. Karena bisa jadi itu adalah cara Tuhan menampakkan dirinya kepada manusia. Dan karena itu Tuhan mau supaya di antara kita ini tidak ada satupun yang sombong. Apa itu orang yang sombong di hadapan Tuhan? Orang yang sombong di hadapan Tuhan adalah orang yang merasa tidak perlu Tuhan. Dia hidup dalam dosa, dia melakukan semua yang dia mau. Dia melakukan apa yang dia inginkan tanpa peduli dan tidak ada rasa takut akan Tuhan. Saya berdoa malam ini di Kota Bitung terjadi hujan pertobatan. Amin. Dan itulah cara untuk kita hidup menghormati Tuhan. Kita berdoa supaya terjadi hujan pertobatan di kota ini. Orang hidup menghormati Tuhan, tidak terus hidup di dalam dosa. Sebab Tuhan bisa menampakkan diri, menampakkan kedatangannya dalam guntur, dalam gempa, dalam suara yang hebat, dalam puting beliung, saudara, dan dalam badai serta nyala api. Dan mari kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini, saudara. Kebakaran di negara-negara, gempa di negara-negara. Bukankah itu adalah cara Tuhan menyatakan dirinya? Mari kita berdoa. Dan bukan kebetulan bulan ini adalah bulan Agustus di mana kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mari kita berdoa sungguh-sungguh supaya kita ini sekali merdeka tetap merdeka. Firman Tuhan berkata bahwa saudara, karena Kristus telah memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 36 firman Tuhan berkata, jadi apabila anak itu yaitu Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka bukan berarti kita bebas melakukan semua yang kita mau, melakukan dosa, melakukan apapun. Tapi merdeka adalah kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Sebab Yesus berkata begini, saudara, siapapun yang menyerahkan hidupnya kepada seorang, maka dia akan menjadi budak dari orang itu. Entah itu yang memimpin kamu kepada kebenaran, yang membawa kamu pada hidup yang kekal, atau itu adalah diperbudak membawa kamu kepada dosa, yaitu hidup di dalam kebinasaan. Saya berdoa orang-orang di Bitung ini dipulihkan Tuhan, dimerdekakan Tuhan. Dari apa? Dari dalam dosa. Roma 6 ayat 18 berkata demikian. Kita lihat Roma 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, berapa banyak yang sudah sungguh-sungguh merasa dimerdekakan oleh Tuhan? Belum pede nih, berapa banyak yang sudah merasa dimerdekakan oleh Tuhan? Ya, angkat tangan yang sudah merasa dimerdekakan. Benar-benar ini angkat tangan, ini malaikat menjadi saksimu loh. Jangan cuma angkat tangan toh ya. Yang merasa sudah dimerdekakan, tolong angkat tangan tinggi. Yang merasa belum dimerdekakan, yang bingung angkat kaki. Banyak yang bingung ini ya. Kita ini dimerdekakan oleh Kristus. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya itu dimerdekakan. Contoh, saya percaya orang di Bitung ini semua mulutnya manis. Amin. Amin. Di gereja dan di rumah sama. Amin. Ibu-ibu di rumah semua mulutnya manis. Mulai ada yang tertawa-tertawa, menertawakan diri sendiri. Kita berdoa supaya saudara kita ini jangan cuma di gereja memuji Tuhan hebat. Ya, kalau di gereja nyanyi sekali Yesus, apa? Ya, di gereja semua mulut harapanku, apa? Sampai di rumah waktu bakal ada yang pai tua. Haleluya. Haleluya atau halelupa. Amin. Ya, kita itu di gereja dan di rumah harus sama.
Alkitab berkata, sebab di sekeliling kita ini banyak saksi. Yang pertama, saksi kita adalah mata Tuhan. Sebab mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi, melihat semua kehidupan orang baik dan orang jahat. Jadi hidup kita ini terekam dalam CCTV-nya Tuhan. Jadi kalau kita di gereja mulutnya manis, tapi di rumah ya mulutnya begitu, ya Tuhan ada catatannya, ada rekamannya, ibu-ibu. Kita kalau di gereja bagus, ibadah begini baik, ya di luar sana selingkuh. Di Bitung ada yang selingkuh enggak? Banyak. Kenapa kau tahu? Siapa yang bilang sama Ngana? Ada betul orang selingkuh sini? Ada yang tahu? Nanti kasih tahu sama saya. Ya. Kita berdoa supaya kita ini dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Sebab dosa itu upahnya maut. Ya, kenapa hukuman Tuhan turun atas satu kota, saudara? Ingat kisah Sodom dan Gomora. Alkitab berkata Sodom dan Gomora itu dosanya sangat jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan kirim malaikat datang ke kota itu untuk datang menyelamatkan keluarga Lot. Karena di pandangan Tuhan hanya keluarga Lot lah yang masih hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dikirim malaikatnya, saudara, datang ke kota itu. Malaikatnya cowok-cowok ganteng. Dan Alkitab berkata di Sodom dan Gomora itu terjadi dosa yang luar biasa. Mereka menukarkan persetubuhan yang wajar antara suami istri, laki-laki dan perempuan dengan persetubuhan yang tidak wajar, dengan selingkuhan, dengan laki-laki dan laki-laki. Homoseksual, lesbian, banyak boti. Di sini ada boti enggak? Ada? Ada juga ya? Banyak laki-laki suka laki-laki. Perempuan suka perempuan. Ini dosa-dosa akhir zaman. Belum lagi kepahitan, amarah, kebencian, kepahitan sama saudara, berantem sama ipar. Mertua adalah maut. Ipar adalah maut. Tetangga adalah Siapa di sini yang bakal lihat DP Birman? Ada? Bertobat. Jangan bakal lihat Birman terus. Doakan Birmanmu, amin. Ada Birman julid di sini? Banyak. Banyak terus sih. Di Bitung ini tadi banyak yang selingkuh banyak, homo banyak, Birman julid banyak. Ipar maut banyak, mertua maut banyak. Mari kita bertobat. Jangan cuma jadi Kristen. Saya tidak peduli saudara dari gereja mana. Malam ini kita semua datang dari denominasi gereja yang berbeda-beda. Biar ada kesatuan tubuh Kristus di kota Bitung ini. Karena Yesus mencintai, mengasihi semua gereja yang ada di kota ini. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan ini adalah doa Tuhan Yesus di akhir zaman. Dia bilang, Bapa, jadikan tubuhku satu. Ya, Tuhan Yesus berdoa supaya gerejanya itu bersatu. Tapi kita ini yang dibuat sibuk berantem kanan kiri. Saling menghakimi kanan kiri. Gereja karismatik bilang, apa itu gemim? Gereja kok sepi kayak kuburan. Orang gemim bilang, apa itu gereja Pantekosta? Tepuk-tepuk tangan banyak nyamuk. Dengar baik-baik Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus datang, dia tidak akan pernah tanya yang gemim baris sebelah kanan. Yang Pantekosta di tengah, yang Katolik di sini, yang gereja apa lagi? GPIB di situ, apa di situ? Tidak ada. Tuhan Yesus tidak akan pernah bertanya engkau dari gereja mana. Tapi ketika Yesus datang kali yang kedua, Alkitab berkata, Yesus akan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang melakukan kehendakku, yaitu yang melakukan firman Tuhan. Dia tidak tanya kau dari gereja mana. Jadi tidak usah kita berantem soal gereja. Kita habis-habisan membela gereja sehingga kita saling bermusuhan. Makanya setan bilang tidak usah ganggu gereja karena mereka sudah saling tikam sendiri. Kita bersatu saudara. Untuk menggenapi doa Tuhan Yesus, kitalah yang harus bersatu padu. Amin. Supaya tidak terjadi perpecahan. Bagaimana akan terjadi penuaian di kota ini kalau kita sendiri ribut, kita sendiri berantem, kita sendiri bertengkar. Tapi mari kita jadikan kasih Kristus sebagai pengikat. Karena kita sudah dimerdekakan. Dan tidak ada lagi kuk perhambaan dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa terjadi kebangunan rohani di kota ini. Sehingga orang mengalami Tuhan. Orang mengalami lawatan Tuhan. Orang nangis tersungkur karena mengalami Tuhan.
Kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Suami berdoa bagi istrinya, istri berdoa bagi suaminya, orang tua berdoa bagi anak-anaknya, anak-anak berdoa bagi orang tuanya. Dan kita semua bersatu berdoa bagi kota ini. Dan Tuhan melihat dan belas kasihannya turun bagi kota kita. Waktu Tuhan mengutus malaikat datang ke Sodom dan Gomora, mereka sembunyi, saudara. Lalu orang-orang Sodom dan Gomora datang ke rumahnya Lot dan berkata, keluarkan itu cowok ganteng. Kami mau tidur dengan cowok-cowok itu. Lalu dikasih anak perempuannya, mereka tidak mau, mereka tetap minta yang laki-laki. Bagaimana dosa kota itu sudah naik ke hadapan Tuhan. Dan akhirnya penghukuman Tuhan terjadi. Turun api belerang yang menghanguskan seluruh penduduk di kota itu. Kita berdoa, saudara, buat kota kita Bitung ini. Supaya Tuhan tidak menampakkan dirinya dengan gempa, Tuhan tidak menampakkan dirinya dengan peristiwa alam. Karena ada orang-orang di kota ini yang mau bertobat dan menghormati Tuhan. Amin. Apa yang paling menyenangkan hati Tuhan? Bukan kolektemu, bukan. Apa yang paling menyenangkan hati Tuhan? Bukan pelayananmu. Apa yang paling menyenangkan hati Tuhan? Pertobatanmu. Amin. Waktu kita datang tersungkur di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku yang kudus ke dalam tangan-Mu. Ampuni semua dosaku Tuhan dan bawa aku hidup menghormati Engkau. Ketika Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa Kristus akan memerdekakan mereka, dan mereka berkata, kami ini anak Abraham dan kami bukan hamba siapapun. Jadi apa tidak salah kamu berkata akan memerdekakan kami? Memerdekakan kami dari apa? Dan Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang masih melakukan dosa, maka dia adalah hamba dosa. Kita semua masih bisa berbuat dosa, tapi kita tidak boleh terikat dengan dosa. Kalau kita melakukan dosa karena kejatuhan, cepat bertobat minta ampun. Tapi kalau dengan sengaja engkau terus hidup di dalam dosa, maka engkau menghina Tuhan. Dan murka Tuhan turun dalam hidup kita kalau kita terus menghina Tuhan. Baca ayat 6 ayat 22, saudara. Roma pasal 6 ayat 22. Roma pasal yang ke-6 ayat 22. Tetapi sekarang firman Tuhan berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh apa? Buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah apa, saudara? Hidup yang kekal. Ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi dikatakan bahwa sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah atau hamba Tuhan. Siapa itu hamba Tuhan, saudara? Hamba Tuhan bukan pendeta. Yang disebut hamba Tuhan itu bukan hanya saya sebagai pendeta, bukan hanya para majelis, itu hamba Tuhan. Setiap saudara yang percaya pada Yesus dan taat kepada kebenaran firman Tuhan, taat kepada Tuhan, engkau disebut hamba Tuhan. Coba lihat kanan kirimu, bilang begini, kau hamba Tuhan. Kalau kau taat pada firman Tuhan. Tapi kalau kau melakukan dosa terus, kau hamba setan. Iya, saudara. Ya, sebab hanya orang yang taat kepada Tuhan yang disebut hamba Tuhan. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kalau kita mau taat sama Tuhan, kita disebut hamba Tuhan yang akan mendatangkan buah dalam hidup kita, yaitu pengudusan. Saudara dengar baik-baik. Ketika Tuhan Yesus datang nanti, kita ini harus memakai baju pesta. Hanya orang-orang yang pakai baju pesta yang layak untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Lalu jangan ada ibu-ibu yang tanya sama saya, baju pestanya berarti yang pakai payet-payet ya, Bu? Ingat satu kisah ketika Yesus berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama pesta perjamuan kawin. Ada seorang tuan yang akan menikahkan anaknya. Lalu dia undang teman-temannya yang dia pilih. Ketika harinya tiba, sudah mau jam pesta, tidak ada satupun yang datang. Lalu tuan itu berkata, kemana para tamu undanganku itu? Dan anak buahnya berkata, mereka tidak bisa hadir, Tuan. Kenapa? Yang satu sibuk, masih kerja. Yang satu masih hitung gaji
pegawainya. Yang satu masih urusi panennya. Yang satu masih pokoknya lembur, jadi dia tidak bisa datang. Lalu tuannya berkata begini, kamu pergi ke pinggir-pinggir jalan, ke pasar-pasar, kamu pergi ke dermaga-dermaga, kamu pergi kemana aja pinggir jalan, undang orang yang mau diundang datang ke pesta ini. Suruh mereka hadir. Dan Alkitab berkata, akhirnya diundanglah orang-orang yang bahkan tidak dikenal untuk masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika para undangan itu datang, ada beberapa orang yang tidak memakai baju pesta. Ya, ada beberapa orang yang tidak memakai baju pesta. Dan apa yang terjadi? Selamat datang Bapak-bapak, Tuhan memberkati. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, ketika tamu undangan itu datang dan mereka datang tidak memakai baju pesta, tuan itu marah besar dan dia berkata begini, saudara. Orang yang datang ke pesta dengan tidak memakai baju pesta itu sama dengan tidak menghormati orang yang bikin pesta. Karena semua tamu undangan di pesta itu harus memakai baju yang layak untuk pesta. Kalau ada di antara saudara yang datang ke sini pakai UKNC satu tali sama celana pendek, kalau ada orang datang ke KKR pakai UKNC sama celana pendek, itu fix orang apa? Ming-ming toh? Ya enggak? Cuma orang gila yang datang ke pesta tidak pakai baju pesta. Lalu tuan rumah itu berkata begini, ini orang saya undang, orang-orang pinggir jalan, tapi datang tidak pakai baju pesta, ini tidak menghormati. Lalu tuan rumahnya berkata begini, tangkap mereka, ikat kaki dan tangannya, dan campakkan mereka ke dalam lautan api yang menyala. Apa artinya itu, saudara? Untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita semua harus memakai baju pesta, yaitu jubah kekudusan. Dan bagaimana kita bisa dapat jubah kekudusan itu? Ayat ini berkata, Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka kita jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Karena Tuhan Yesus berkata, orang yang sudah dimerdekakan dari dosa terus berbuat dosa lagi, dia seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Bulan Mei lalu saya khotbah di lapangan Tikala di Manado, saudara. 15.000 yang hadir. Di Bitung ini berarti masih kurang nih pada mengajak-ajak orang untuk datang ke KKR. Lalu saya bertanya, waktu itu saya datang di Manado, saya bilang begini, ya, kenapa babi itu haram? Menurut orang Bitung ini babi haram atau tidak? Tidak. Ya. Babi itu kalau masih hidup memang haram. Saudara tahu orang kalau bilang begini, itu orang tidak mandi-mandi, pemalas, macam apa? Itu satu selingkuh terus, tukang kawin, macam babi. Itu DP anak banyak, macam babi. Itu DP rumah picaparuni, pemalas sekali, macam babi. Kamar tidak pernah dibersihin kayak kandang. Itu orang tidak mandi-mandi, DP bau kayak bau. Iya toh. Pokoknya babi itu kalau masih hidup jelek terus. Kalau so mati baru enak. Supaya kita juga ini tidak haram, makanya jangan hidup macam, bilang kanan kiri, kau jangan hidup macam babi kau. Pemalas macam babi. Tukang selingkuh macam babi. Tidak mandi-mandi macam, banyak anak macam. Itu biasa saja bilang babinya, tidak usah dengan emosi kau. Jadi mari kita bertobat, karena setiap orang yang mengenal Tuhan hidupnya pasti berubah. Dulu selingkuh tidak selingkuh lagi, amin. Dulu homo sekarang dah homo lagi, amin. Dulu tukang nyolong sekarang tidak nyolong lagi, amin. Dulu mabok sekarang teler, bertobat. Hidup yang dimerdekakan, kita di bulan Agustus ini bulan kemerdekaan.
Karena tidak ada satupun orang yang terus terikat dalam dosa yang bisa masuk ke perjamuan kawin anak domba Allah. Kita sudah melihat gempa yang terjadi di mana-mana, bencana yang terjadi di mana-mana. Ini waktu-waktu yang terakhir, saudara. Bumi ini satu saat akan berlalu. Bumi ini tidak akan selamanya ada. Anda percaya, buka 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya. 2 Petrus pasal yang ketiga, kita baca sama-sama, saudara. Saya cuma diingatkan, hari ini Tuhan ingatkan kita, apalagi lihat gempa tadi pagi itu, saudara. Ya, berita yang keluar, aduh, ya di Kolombia itu benar-benar hancur kotanya. Saudara bisa membayangkan kalau satu kota sudah hancur seperti itu membangunnya untuk bangkit kembali itu tidak gampang, saudara. Ya, itu perlu perjuangan, perlu, aduh, kalau melihat itu semua, ngeri, ya, ngeri. Lalu kita akan lihat sekarang, saudara. Kita baca 2 Petrus pasal yang ketiga, judul perikopnya adalah Hari Tuhan. 2 Petrus pasal 3, saudara-saudara yang kekasih, ini adalah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam surat kedua itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. 2 baca bersama, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita semula, ya, bapak-bapak leluhur kita dikatakan di sana meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat 6, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ingat, bumi ini dulu pernah binasa seluruhnya karena air bah waktu Tuhan menghukum dunia. Lalu yang berikutnya, baca ayat yang berikutnya. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu, ayat 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Kalau bumi ini sekarang masih ada seperti bagaimana dia ada, itu karena oleh firman. Langit dan bumi yang sekarang ini terpelihara dari api, sebab Tuhan masih menyimpannya sebagai hari penghakiman untuk kebinasaan orang-orang fasik. Ayat 8 baca bersama. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa belum kiamat sampai hari ini? Karena Tuhan masih menunggu orang-orang bertobat dan berbalik datang kepada Tuhan, meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan dan kembali kepada Tuhan, bertobat, berbalik. Ayat 10 baca dengan suara yang keras. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan akan mengerikan, gak saudara? Sangat mengerikan. Alkitab berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba kapan? Seperti pencuri. Bapak Ibu ada yang tahu nggak kapan pencuri datang? Nggak ada. Karena pencuri kalau datang tidak pernah kasih kabar. Nggak pernah ada pencuri telepon dulu, malam ini saya mau ke rumahmu ya, mau mencuri. Nggak ada. Tetapi kita harus berjaga-jaga. Ayat ini berkata, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Berarti manusia hilang enggak? Makanya hari ini
kalau engkau masih diberi kesempatan Tuhan hidup, bertobat dan tinggalkan dosa. Amin. Jangan terus hidup menikmati dosa kayak tidak ada matinya kau. Satu kali saya pelayanan, saudara, di daerah Sulawesi Barat sana. Saya ketemu dengan seorang bapak. Dia datang sama saya, Bu Debbie. Aduh ibu, terima kasih saya bisa ketemu ibu. Ibu saya ini seorang pejabat, ibu. Ibu saya mau minta doa sama ibu. Bapak minta doa apa? Saya ini setiap kali ada pendeta datang KKR di kota kami, saya selalu minta ditumpang tangan. Emang bapak ada masalah apa? Masalah saya itu satu, Bu. Saya ini tukang selingkuh. Terus maksudnya bapak saya itu ya Bu, kalau ke Jakarta, kan dia pejabat. Saya ini kalau ke Jakarta belum landing Bu, baru mau landing, baru diumumkan mau landing. Hati saya ini sudah bergemuruh, sudah pengen pegang handphone, sudah pengen telepon perempuan datang ke hotel. Jadi bapak minta apa dari saya? Saya minta ibu tumpang tangan lah sama saya Bu. Saya bilang, Pak, biar saya tumpang kaki tidak bisa ya begini. Karena ini harus niat dari dalam hati bapak untuk bertobat. Biar saya tumpang kaki bapak tidak bisa. Kan tadi bapak bilang semua pendeta hebat sudah doakan bapak. Cuma saya mau kasih satu peringatan aja sama bapak. Apa itu Ibu Debbie? Kalau bapak sudah mau landing ke Jakarta, bapak hatinya sudah bergejolak pengen telepon perempuan. Ingat Pak, kau masuk hotel sama perempuan, kau bersinah. Lagi kau bersinah, malaikat datang digunting urat jantungmu satu Pak. Terus kau mati Pak. Jangankan masuk surga, kau masuk koran Pak. Masuk koran, masuk berita TV, dan kau masuk neraka. Terus dia bilang, ya ampun Ibu Debbie ini kok nasihat. Ya sudah tidak ada nasihat lagi buat bapak, sudah didoakan semua pendeta. Jadi bapak ingat-ingat saja ini, saya punya kata-kata ini. Bapak bersinah. Saudara, orang itu kalau bersinah mereka pikir Tuhan tidak lihat. Istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, dengan anak muda. Apa yang kau perbuat di luar sana tidak ada yang tahu, tapi mata Tuhan itu melihat. Dan kenapa sampai detik ini belum kiamat? Karena Tuhan masih tunggu orang-orang bertobat. Karena dia tidak ingin ada yang binasa. Neraka itu benar-benar ada bagi orang yang mau bertobat. Jangan engkau tertawa dan menyepelekan firman Tuhan kalau saya ngomong begini. Jangan bilang Kota Bitung saya tidak ingatkan. Acara malam hari ini itu ada karena Ibu Sandra bilang sama saya waktu kami ketemu Mei di Manado, Ibu Debbie, Bitung itu kemarin April diguncang gempa 7,6 Ibu, tidak tsunami, tidak apa-apa, bahkan barang di rumah saya nggak ada yang jatuh. Hari ini Kolombia 7,4 hancur kotanya. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang masih melindungi kota ini, maka tidak akan mungkin kota ini ada sampai malam hari ini. Amin. Kita berdoa saudara, supaya para pemerintah, pejabat di kota ini bertobat jadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Karena dosa itu akan menjadi noda bagi kota. Dosa itu akan adalah noda bangsa. Sampai detik ini setiap malam kami berdoa di YouTube saya tiap jam 8. Berdoa buat bangsa. Tuhan curahkan roh takut Tuhan atas pemerintah kita, mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran pejabat yang ada, supaya ada roh takut akan Tuhan. Supaya kalau mereka mau berpikir berbuat dosa, selingkuh, bersinah, korupsi, mereka ingat bahwa jabatan itu cuma kepercayaan dari Tuhan yang satu saat akan diminta pertanggungjawabannya. Dan semua kita saudara, kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Dan di situ akan dibuka semua kisah hidup kita. Karena Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi melihat orang baik dan orang jahat. Jadi satu saat ketika kita mati, waktu penghakiman itu tiba, saudara akan ditanya, kau pernah selingkuh? Tidak. Dalam nama Yesus, Tuhan bilang, malaikat putar channel 5. Diputar video begini saudara. Ada kau masuk hotel dengan perempuan. Ada tayangannya. Ditanya, kau pernah mencuri? Enggak. Putar channel 4. Ada semuanya. Karena itu, mari kita hidup hati-hati. Karena ayat ini berkata tadi, kalau hari Tuhan itu tiba, langit akan lenyap dalam gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan terbakar dalam nyala api yang dahsyat. Ayat 11 berkata begini, saya undang imam musik maju ke depan. Ayat 11 dikatakan begini, 1, 2, 3. Jadi, jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, santai-santailah kau hidup. Hello, baca bersama dengan suara yang kuat. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Karena segala sesuatu akan hancur secara demikian. Karena dunia ini akan hancur secara demikian. Karena itu engkau harus sadar betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu siapa? Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu diulangi lagi, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 13 baca bersama. Tetapi sesuai dengan
menantikan janjinya. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Tuhan. Kita berdoa saudara, supaya hidup kita sungguh-sungguh dimerdekakan. Saya pengen kita nyanyi lagu jadul, zaman sekarang berjagalah, ingat dunia semakin bergelora. Mari bangkit berdiri bersama saudara.